semua, perkenalkan nama saya Elsie Kristio Margareta Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa 2230 1020 4005. Saya dari mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi bagian 2 dengan judul materi kriminologi untuk memenuhi penugasan mata kuliah kriminologi dengan dosen pengampu Pak Firman MH. Hal pertama yang perlu teman-teman ketahui dari kriminologi yaitu mengerti apa definisi dari kriminologi itu sendiri. Kriminologi berasal dari bahasa Latin. Yang pertama ada krimen yang artinya kejahatan dan logos yang berarti ilmu. Dan dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dan mempelajari berbagai aspek daripada kejahatan. Dalam kriminologi terdapat 4 teori perspektif. Yang pertama saya akan menjelaskan teori perspektif legalistik. Dalam perspektif legalistik, kejahatan didefinisikan sebuah tindakan yang telah melanggar hukum pidana yang telah ditetapkan. Tidak ada perilaku yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan jika tidak ada ketentuan hukum yang melanggarnya. Dengan demikian, perspektif legalistik dalam kriminologi memberikan fokus yang lebih kuat pada hukum sebagai dasar penentuan kejahatan dan penegakan hukum sebagai cara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu perspektif politik. Perspektif politik dalam kriminologi adalah pendekatan yang melihat bagaimana kejahatan dan penanggulangannya melalui lensa politik. Melihat bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan struktur sosial politik dapat mempengaruhi definisi, penanganan, dan dampak kejahatan. Dan yang ketiga yaitu perspektif sosiologis. Pada intinya, perspektif sosiologis dalam kriminologi melihat kejahatan adalah sebagai suatu produk dari interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dalam memahami penyebab dan dampak kejahatan. Dan yang terakhir yaitu perspektif psikologi. Perspektif ini mencoba memahami bagaimana seseorang melakukan tindakan kejahatan dan bagaimana faktor psikologis seperti kepribadian, kecerdasan, emosional, dan pengalaman di masa lalu itu berperan dalam tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan daripada kriminologi. Kita mempelajari kriminologi yaitu bukan tanpa alasan. Kita mempelajari kriminologi yaitu untuk mengetahui mengapa, kenapa, dan karena apa seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan yang kita pandang dan orang lain pandang telah melanggar hukum. Di sini kriminologi akan berperan menggali lebih dalam ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dari berbagai aspek. Seperti contoh, ketika seseorang melakukan tindakan pencurian. Kriminologi akan menggali mengapa seseorang ini bisa melakukan tindakan pencurian, apakah dari aspek ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan kita mempelajari kriminologi, kita tentunya juga bisa mengetahui tindakan atau perilaku manusia yang telah melanggar hukum pidana dan juga yang telah merugikan masyarakat luas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.